Kalau teman-teman mau lihat ahli surga di depan mata, itulah anak-anak kita yang masih belum balik. Karena kapan mereka meninggal, pasti mereka masuk surga. Aku mempunyai 10 orang anak, kata dia. Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah SAW menatapnya dengan heran seraya berkata atau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, ia tidak disayangi oleh Allah. Ya. Hadis ini sebagaimana kita tahu dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Baik, kita baca sekarang kandungan hadis ini, teman-teman sekalian. Di hadis nomor 90, kandungan hadisnya adalah yang pertama, boleh mencium pipi anak dari kerabat yang mempunyai pertalian mahram maupun yang bukan mahram sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan terhadap mereka. Artinya siapa saja anak selama dia masih kecil belum balik masih boleh untuk dicium walaupun lawan jenis. Ya. Saya punya seorang guru yang saya hormati, Dr. Saleh Suhaimi hafidahullah di Madinah. Beliau kalau datang ke Indonesia biasanya saya bawa anak-anak saya juga ketemu. Maka ada anak perempuan saya dulunya belum balik gitu. Kemudian masih kecil. Lalu kemudian saya jelaskan, Syekh ini anak saya si fulana, ini anak saya si fulana. Lalu dia bilang, sini anak, didekatin, panggil sama dia, terus disiumin sama dia. Lalu dia sambil bercanda mengatakan, al-an halal qublatuki, dia bilang. Sekarang halal aku menciummu ini, ya. Karena masih kecil, belum balik. Sambil bercanda gitu. Jadi memang teman-teman sekalian, mencium anak-anak ini bentuk kasih sayang yang luar biasa. Bahkan seringkali, ini mungkin resep buat ibu-ibu ya, anak-anak kalau sakit, resep yang paling kuat itu bukan obat, tapi pelukan dan cium seorang ibu. Itu sudah cukup membuat mereka merasa nyaman, tentram, dan itu sangat membantu untuk pengobatan ya. Sebenarnya bentuk kasih sayang dan keamanan itu jauh lebih besar daripada obat dokter. Walaupun obatnya bagus, tapi secara kejiwaan dia ketakutan, nah, maka ini bahaya sekali, berat bagi dia. Obat itu tidak akan berpengaruh. Ada orang subhanallah terobati dengan suasana. Mungkin karena dia sakit, dia capek, dia pergi ke sebuah tempat yang nyaman, ya pemandangan yang indah, cukup mengobati capeknya, mengobati sakitnya, gitu kan. Mungkin karena ketentraman yang didapatkan dari pasangannya yang ramah, yang santun, istri atau suami yang baik, mungkin hanya dengan minum air hangat dia bisa sembuh. Begitu juga dengan anak-anak. Kasih sayang ini penting sekali, teman-teman, berbagi sama mereka. Yang kita sayangkan kadang-kadang di masjid ini selalu simbol kekerasan itu muncul, tanda kutip ya, buat anak-anak. Jadi kalau mereka lari-lari ribut, gitu. Orang tuanya pun dimarahin. Padahal sebenarnya rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu lebih baik kalau bisa di manage ya. Saya sarankan semua pengurus masjid memang menyiapkan tempat khusus buat anak-anak. Ya. Mungkin di bagian belakang ada tempat mereka kalau mau bermain, mungkin ada kreativitas, mungkin ada guru pengajar yang bisa didatangkan ya. Kami sudah coba praktikkan di Blok M di waktu Tablik Akbar, serial Sahabat di Sabtu kedua, itu di bagian belakang dikhususkan ada tempat permainan anak-anak. Ya, mereka juga punya dapat paket untuk bisa menulis, belajar, ada yang mengajarkan mereka, itu sangat bagus ya. Sehingga mereka pun muncul rasa cinta terhadap masjid. Ya, yang kita sayangkan malah terbalik, kebanyakan yang dimarahin, kebanyakan yang dipukul. Jadi mereka taunya di masjid itu tidak bisa main-main. Di masjid itu tempat untuk bersih tegang. Kalau di gereja malah diajak nyanyi, dikasih permen. Ya. Maka ini yang terjadi di lapangan. Padahal sebenarnya anak-anak memang tidak bisa, teman-teman. Kita paksakan pada pola kita, belum tidak bisa duduk dengar pengajian, nggak mungkin anak kecil lakukan itu. Memang saatnya dia jalan di sini ke sana dan kita tinggal mencarikan buat mereka aktivitas yang positif saja. Ya. Ini semua bentuk kasih sayang dan bolehnya mencium, bahkan anjuran dalam syariat mencium anak-anak kecil walaupun itu bukan dasarnya mahram karena belum berlaku hukum larangan selama mereka belum balik. Ya, selama mereka belum balik. Yang kedua, menyayangi kerabat adalah sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini secara global kandungan maknanya juga adalah menyayangi mereka secara umum, tidak harus dengan ciuman kalau mereka sudah balik, kalau ini adalah bukan mahram misalnya, tapi bentuk berkasih sayang sama mereka bagian dari syariat.
Ya, bagian dari syariat diambil daripada sabda Nabi SAW, man la yarham la yurham. Ya. Kalau perkataan Nabi SAW yang pertama di hadis nomor 90, aku harus buat apa lagi kalau seandainya Allah sudah ngangkat kasih sayang dari hatimu. Artinya sangat luar biasa kalau kamu punya 10 anak nggak pernah dicium satupun. Ini aneh benar, gitu kan? Jadi seperti seorang ayah yang otoriter yang tidak boleh anaknya pun ikut serta, gitu kan, dalam kehidupan dia. Jadi nggak pernah sama sekali ada kasih sayang, tidak pernah ada perhatian, tidak pernah ada tegur sapa. Yang ada mukanya cemberut, anaknya mendekat disuruh pergi. Padahal mereka menjadikan kita sebagai orang tua itu sebagai contoh ya. Subhanallah. Saya pernah duduk sama ayah saya, kemudian beliau mengatakan, lihat anak-anak kecil ini. Kebetulan cucu-cucu beliau lagi pada kumpul gitu. Terus beliau mengatakan, lihat anak-anak ini. Subhanallah, Allah membuat walaupun orang itu buruk ya di tengah-tengah masyarakat, Allah masih buat ada anak dia, kalau dia punya anak yang menganggap dia sebagai tokoh. Padahal mungkin orang tua itu buruk, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala masih bisa memuliakan manusia itu dengan anak-anaknya. Anak-anaknya cuma tahu ibunya orang baik, ayahnya orang baik, kecuali dasarnya memang mereka merusak fitrah itu, gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih memang memberikan kasih sayang ekstra dari para anak-anak itu, ya, dari para anak-anak. Makanya mereka harus dirangkul, ya, diberikan kasih sayang, diajarkan. Ya, ada juga kadang-kadang bentuk kecerdasan anak, seringnya bertanya, jangan jengkel ya. Ya, ada sebagian orang tua jengkel karena anaknya banyak bicara, suruh diam nak, tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak tanya. Oh, gimana cara? Kalau dia nggak nanya sama kita, kira-kira dia akan tanya sama siapa? Maka dia bisa berbahaya kalau ini dibiarkan terus sampai, apalagi sampai pada umur balik, di mana dia sudah punya teman-teman, maka dia sudah bisa curhat sama teman-temannya. Ini berbahaya. Teman-temannya akan mengajarkan hal yang salah nanti. Belum tentu sama dengan kita sebagai orang tua. Lebih baik kita yang menjawabnya, gitu kan? Itu kan amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, ya, tentang seorang ibu yang sempat membagi kurma kepada 2 anak perempuannya di depan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah kagum, ibu itu juga pengen makan tapi anaknya sudah habis kurmanya, dia bagi. Lalu dilaporlah kepada Nabi SAW, diceritakan, ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu datang, begini ceritanya. Maka kata Nabi SAW, perbuatan ibu itu kepada anaknya, dia berbagi makanan yang dia suka, itu sudah cukup membuatnya masuk ke dalam surga. Itu kan luar biasa ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, minumannya ada di meja, jangan sentuh ya. Nggak boleh, sentuh pun anaknya nggak boleh ya. Kalau diminum atau dimakan, marah, dipukul, dicubitin. Kenapa bakhil? Ya, saya dengar ada sebuah kisah, bahkan seorang ayah, dia baru beli mobil, mobilnya rupanya dibersihin sama dia, anaknya kecil datang, tidak sengaja rupanya belepotan habis pegang tanah, dipeganglah mobilnya, akhirnya jadi kotor. Dia rupanya kena jengkel, di situ ada kunci-kunci mobil, dipukul tangan anaknya, akhirnya patah, tangan anaknya patah. Begitu patah tangan anaknya, dia baru sadar kalau ini berbahaya, baru dibawa ke rumah sakit, tapi sudah susah. Lebih baik mobil itu kita cuci yang kedua kali, apa susahnya? Anak ini belum mengerti, kan gitu. Daripada kita harus memukulnya, kenapa harus semua dengan kekerasan?